Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan aljabar linier. Materinya adalah metode eliminasi Gauss. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama kali yang kita bahas adalah langkah-langkah ya. Karena ini adalah tahapan yang sangat penting ya. Langkah-langkah metode eliminasi Gauss. Nah, ini mudah sekali ya langkah-langkahnya. Sederhana dan mudah di sini ya. Jadi jangan khawatir. Teman-teman pasti bisa memahaminya. Langkah yang pertama, teman-teman harus mengubah SPL ke dalam bentuk matriks ya. Karena eliminasi Gauss itu basisnya bentuknya matriks. Jadi harus mengubah SPL, sistem persamaan linear, ke dalam bentuk matriks. Contoh, misalkan kita punya SPL dua variabel ya, yang memiliki dua persamaan seperti ini. Kita akan mengubah SPL ini ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriks itu harus terdiri dari baris dan kolom. Ya, berarti kita ubah ke dalam bentuk yang ada baris dan kolomnya. Itu namanya adalah bentuk matriks. Oke, nah hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk baris yang pertama, itu elemennya diperoleh dari seluruh konstanta persamaan yang pertama, yaitu 3, 2, 5. 3, 2, 5. Kemudian baris yang kedua, elemennya diperoleh dari seluruh konstanta persamaan yang kedua, yaitu negatif 3, 4, 1. Negatif 3, 4, 1. Nah, ini adalah bentuk matriks dari SPL yang ini. Ya. Ini baris, ini kolom. Ya, jadi terdiri dari baris dan kolom. Oke ya, cukup sederhana ya mengubah SPL ke dalam bentuk matriks. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, ini langkah yang harus teman-teman pahami ya. Langkahnya adalah membentuk eselon baris. Ya. Karena kita hanya menggunakan metode eliminasi Gauss, berarti tujuan kita itu adalah membentuk eselon baris. Beda lagi kalau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Berarti di sini tujuan kita adalah membentuk eselon baris tereduksi. Oke. Untuk kali ini yang kita bahas adalah eliminasi Gauss-nya saja. Berarti tujuan kita adalah membentuk eselon baris. Apa itu eselon baris? Nah, eselon baris adalah matrik ya, yang memenuhi persyaratan berikut. Ya. Yang pertama, entry 0 pertama dari kiri adalah 1. Dan disebut sebagai satu utama. Sekali lagi, entry 0 pertama dari kiri adalah 1 dan disebut satu utama. Kemudian syarat berikutnya, untuk baris yang lebih bawah ya, letak satu utama berada lebih kanan daripada baris yang lebih atas ya. Jadi harus geser satu kolom ya. Oke ya. Satu kolom atau 2 kolom, 3 kolom dan seterusnya. Disesuaikan dengan bentuk matriksnya ya. Intinya satu utamanya itu harus lebih kanan di sini ya. Dari baris yang lebih atasnya. Kemudian syarat berikutnya,
Jika ada suatu baris yang terdiri seluruhnya dari 0, maka baris tersebut diletakkan pada baris yang paling bawah. Artinya apa? Boleh kita lakukan pertukaran baris, ya. Jadi kalau ada baris yang terdiri dari 0 semua, silakan teman-teman lakukan pertukaran baris, ya. Oke ya, ini adalah syarat untuk mengatakan matrik tersebut sebagai eselon baris, ya. Karena kita akan membahas eliminasi Gauss, ya, untuk SPL 2 variabel, kemudian lebih tepatnya adalah memiliki satu penyelesaian, ya, maka bentuk eselon barisnya adalah seperti ini, ya. 1 AB. AB ini mengikuti perhitungan, ya. Kemudian baris yang kedua, nah di sini harus 0, ya, karena mengikuti syarat yang nomor B di sini, ya. Syarat B, letak satu utama berada lebih kanan daripada baris yang lebih atas. Ini satu utama, berarti letak satu utama untuk baris yang kedua harus lebih kanan, berarti ya di sini. Ini harus 0, ya, di bawah satu utama harus 0. Kemudian C mengikuti perhitungan. Oke, ini adalah eselon baris untuk SPL 2 variabel yang memiliki satu penyelesaian. Oke ya. Biar lebih memahami, kita tidak akan buang waktu lagi, ya. Langsung ke contoh penyelesaiannya. Contohnya, oke, di sini perlu penambahan lagi, ya. Setelah dibentuk eselon baris, langkah terakhir ya kita lakukan substitusi, ya. Karena di sini kita gunakan eliminasi Gauss, bukan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPL berikut. Nah, ini adalah SPL-nya. SPL 2 variabel yang terdiri dari 2 persamaan, ya. Kita akan selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Langkah pertama yang tadi sudah kita bahas, yaitu mengubah ke dalam bentuk matriks. Apa yang diubah? Ya, SPL ini yang akan kita ubah ke dalam bentuk matriks, ke dalam bentuk baris dan kolom, ya. Oke, berarti 3, ya. Kalau kita ke kolom 1 berarti di sini negatif 3, kemudian 2, 4, 5, 1. Kita cek baris pertama adalah konstanta persamaan yang pertama 3, 2, 5. 3, 2, 5, betul. Baris kedua elemennya adalah konstanta persamaan yang kedua, yaitu negatif 3, 4, 1. Negatif 3, 4, 1. Berhasil kita ubah ke dalam bentuk matriks. Oke, sekarang kita akan membentuk eselon baris, ya, dengan melakukan OBE, operasi baris elementer, ya. Triksnya seperti ini. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi teman-teman harus pahami dan ingat-ingat, ya. Karena ini triks untuk membuat eselon baris dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Triknya sederhana, ya, hanya ada 2, ya. Triks yang pertama, menjadi 1, ya. Teman-teman harus ingat, hanya dibagi dengan bilangan tersebut, ya. Sekali lagi, kalau tujuan kita ingin mengubah menjadi 1, yang perlu teman-teman ingat, hanya bagi dengan bilangan tersebut. Trik yang kedua, menjadi 0, teman-teman harus lakukan apa? Kaitkan 2 baris, kemudian kurangkan 2 baris tersebut. Berikutnya, letakkan bilangan yang ingin dijadikan 0 di depan baris yang kedua. Kedua di sini adalah yang kita kaitkan.
Jadi lumayan cukup panjang, tapi alurnya sudah jelas. Kaitkan dua baris, kemudian operasinya pengurangan. Letakkan bilangan yang ingin dijadikan 0 di depan baris yang kedua. Oke, ini adalah trik ya untuk membentuk eselon baris dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Oke, kita akan terapkan di sini ya. Membentuk eselon baris karena ini SPL 2 variabel dan diprediksi memiliki satu penyelesaian, maka tujuan kita adalah eselon baris yang seperti ini ya. 1AB 01C. ABC ini menyesuaikan dengan perhitungan saja nanti ya. Oke, kita mulai dari baris yang pertama. Kita akan membentuk yang namanya satu utama yang ini ya. Oke, yang ini. Berarti 3 ini ya ingin kita ubah menjadi 1. Sesuai dengan triks, berarti kita menggunakan triks yang mana? Ingin mengubah menjadi 1 ya, berarti triks yang pertama. Menjadi 1 caranya dibagi dengan bilangan tersebut. Berarti 3 dibagi dengan 3. Paham ya? Karena hanya dibagi dengan bilangan tersebut. Ya. Oke, sekarang kita akan generalkan ya. Karena bukan hanya 3 saja yang akan dibagi dengan 3. Tapi seluruh baris yang pertama harus dibagi dengan 3. Berarti di sini rumusnya yang ingin dijadikan 1, 3 terletak di baris ke-1 ya. Supaya menjadi 1 dibagi dengan bilangan tersebut berarti dibagi dengan 3. Sehingga kita peroleh rumusnya adalah B1 dibagi dengan 3. Oke ya. Jadi kita gunakan triks yang pertama menjadi 1. Oke, kita lakukan ya. Untuk baris yang kedua tidak mengalami perubahan karena rumusnya hanya ada di baris yang pertama. Jadi baris yang kedua tetap negatif 3, 4, 1 ya. Yang mengalami perubahan hanya baris yang pertama. Perubahannya bagaimana? Sesuaikan dengan rumusnya. B1 dibagi 3. Berarti di sini B1-nya berapa? 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian beralih ke kolom berikutnya. Masih baris yang pertama di sini. Angkanya berapa? 2. Berarti 2 dibagi 3. Berarti 2/3. Kemudian berikutnya. Angkanya berapa? 5. Berarti 5 dibagi 3 sama dengan 5/3. Berhasil ya, kita lakukan OBE yang pertama di sini ya dengan rumus B1 dibagi 3. Ini hasilnya. Oke, kita berhasil membentuk satu utama di baris yang pertama. Ini berhasil ya. Berikutnya apa? Di bawah satu utama itu harus 0. Ini 0 ya. Berarti mana kalau kita kaitkan dengan contoh yang sedang kita selesaikan, berarti yang ini ya, negatif 3 ini harus diubah menjadi 0. Lihatlah triknya teman-teman. Menjadi 0 yang nomor berapa? Betul ya, yang nomor 2 menjadi 0. Kaitkan 2 baris ya, kita harus kaitkan 2 baris. Baris yang pertama yang ingin diubah menjadi 0 yaitu B2. Kan letaknya di B2. Baris yang keduanya mana? Baris yang memuat satu utama yang satu kolom dengan angka yang ingin diubah menjadi 0. Ini kan satu kolom ya. Berarti ini. Satu utamanya mana? B1. Ya. Ini berhasil kita kaitkan 2 baris nih. B2, B1. B2 ini diperoleh dari angka atau bilangan yang ingin diubah menjadi 0. B1 diperoleh dari mana?
letak satu utama yang satu kolom dengan negatif 3 ini. Ini kan ya ada di B1. B1. Kemudian apa? Kurangkan ya. Kemudian letakkan bilangan yang ingin dijadikan 0 di depan baris yang kedua. Ini ya. Ini bukan urutan ya, baris keduanya. Ini baris 1 dan 2-nya ya. Letakkan yang ingin diubah menjadi 0-nya, yaitu berapa? Negatif 3 di sini. Nah, ini negatif 3. Berarti sudah berhasil kita membuat satu rumus ya. B2 dikurangi negatif 3 kali B1. Oke ya, kita akan terapkan. Baris yang pertama tidak mengalami perubahan karena tidak ada rumusnya. Berarti tetap 1, 2/3, 5/3. Yang berubah hanya baris yang kedua. Oke, kita akan hitung perubahannya. Yang pertama di sini dulu ya. Berarti B2. B2-nya berapa? Negatif 3. Karena kan di sini ya. Negatif 3 dikurangi negatif 3 kali B1. B1-nya 1. Hasilnya adalah 0. Ya. Negatif 3 dikurangi negatif 3 kali B1. B1-nya adalah 1 sama dengan 0. Yang satu kolom ya di sini ya. Oke, berikutnya. Ya, di sini berarti apa nih? Rumusnya tetap sama. B2 dikurangi negatif 3 B1. Angkanya berarti yang ingin diubah menjadi atau yang ada di sini 4 ya. Berarti 4 dikurangi negatif 3 kali B1 yang bersesuaian. Yang satu kolom dengan 4 ini. Berarti yang ini 2/3. 4 dikurangi negatif 3 kali 2/3. Negatif dengan negatif positif ya. Kita kalikan. 3 kali 2, 6. 6/3, 2. 4 tambah 2, 6. Berarti di sini 6. Kemudian di sini ya, angkanya berarti berapa? 1 ya. Dikurangi negatif 3. B1-nya 5/3. Nah, diperoleh 6 juga di sini. Oke, selesai ya perubahan ya akibat dari rumus ini. Oke, kita juga berhasil mengubah 0 di bawah 1 utama. Beralih ke berikutnya. 1 ya. Berarti 6 ini harus diubah menjadi 1. Kembali lagi ke triksnya. Menjadi 1 rumusnya apa? Dibagi bilangan tersebut. Berarti 6 dibagi 6. Karena ini berlaku untuk semua baris yang ada, semua elemen di baris kedua, maka di sini B2 dibagi 6. Baris yang pertama tidak mengalami perubahan, tetap ya. Baris yang kedua mengalami perubahan dengan rumus B2 dibagi 6. Untuk yang ini dulu, berarti 0 dibagi 6, 0 ya. Kemudian berikutnya di sini berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian berikutnya di sini 6 dibagi dengan 6 sama dengan 1. Berhasil kita ubah dengan menggunakan rumus B2 bagi 6. Kemudian kita juga sudah berhasil membentuk eselon baris ya, karena di sini sudah muncul 1, 0, 1 ya, sesuai dengan tujuan kita. 1, 0, 1. A, B, C ini mengikuti perhitungan saja. Jadi kita sudah berhasil melakukan eselon baris. Oke, selanjutnya kita akan ubah kembali ya dari bentuk eselon baris ini ke dalam bentuk SPL. Kita mulai dari baris yang pertama. Berarti ini ya, baris yang pertama. Konstantanya ini. Kolom 1 untuk variabel X, kolom 2 untuk kolom 1 untuk variabel X1, kolom kedua untuk variabel X2, kemudian kolom yang ketiga adalah hasilnya. Berarti 1 X1 ya, karena 1 ya.
bakunya ditulis X1 saja. Ditambah, karena positif ya, ditambah 2/3 X2 sama dengan 5/3. Oke ya. Baris yang kedua. 0 berarti 0x1 ditambah 1x2. Karena 1x2 bakunya adalah x2 sama dengan 1. Dari baris yang kedua ini kita dapat memperoleh X2 sama dengan 1. Karena 0x1 itu adalah 0. Ya. Jadi tinggal sisa X2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya apa? Langkah yang ketiga itu, karena kita menggunakan eliminasi Gauss, perlu dilakukan substitusi. Kita sudah memperoleh nilai satu variabel, yaitu X2 sama dengan 1. Substitusikan ke sini ya. Berarti X1 ditambah 2/3 kali X2. X2-nya adalah 1. Berarti kali 1 sama dengan 5/3. X1 sama dengan 5/3 dikurangi. Nah ini pindah ruas ya. Negatif 2/3. Atau dikurangi 2/3. Diperoleh X1 sama dengan 3/3. 3/3 kita hitung sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan di sini himpunan penyelesaiannya adalah 1,1. X1-nya 1, X2-nya juga 1. Oke, ini adalah penjelasan proses ya mencari himpunan penyelesaian ya dari suatu SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk SPL 3 variabel. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.